Satu lagi manga one shot terbaru dan penuh dengan adegan komedinya. Kenal ini, manga one shot ini berjudul Shippaisaku no Tsukaima. Bertemakan dunia fantasi di mana manusia hidup berdampingan dengan para familiar. Di awal cerita kita akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Zard yang secara kebetulan melihat seekor familiar yang baru saja dibuang. Dengan tanduknya yang patah, juga sayapnya yang cacat. Di dunia ini, jika pemanggilan familiarnya gagal, maka akan berdampak pada familiarnya yang terpanggil dengan kondisi cacat dan akan dibuang. Sementara itu, jika sukses, mereka akan dinyanyikan hidup bahagia. Zard yang melihat gadis itu berpikir kondisinya menyedihkan. Lalu dia bertanya, apa saja kekuranganmu? Gadis itu menjawab bahwa yang kurang darinya berupa tanduk, sayap, dan juga emosi. Karena itulah dia dibuang oleh masternya. Zard yang mendengar itu merasa tertarik padanya dan memutuskan untuk membuat gadis itu menjadi familiarnya. Zard juga di sini memberi ketahukan nama dan julukannya, yaitu julukannya sebagai penyihir yang suka membuat familiar berlutut. Setelah kontrak mereka selesai, Zard mengancam gadis itu bahwa dia akan mendisiplinkannya dengan sangat keras. Lalu setelah itu Zard memotong tanduk gadis itu dan melatihnya untuk bisa menggunakan sihir. Bukan hanya itu saja, Zard juga mengajarinya memasak, berpetualang mengelilingi dunia, dan itu semua untuk bisa membuat gadis itu mengeluarkan ekspresinya. Setelah selesai berpetualang, Zard akhirnya melamar gadis itu. Walau gadis itu menerima Zard, tapi tetap saja dia tidak menunjukkan ekspresinya. 80 tahun sudah berlalu dan gadis itu tetap saja mempunyai ekspresi yang kaku. Dan Zard sudah diambang kematian. Zard akhirnya memanggil istrinya dengan nama Kanon. Zard ternyata mengajari Kanon agar Kanon bisa menjaga dirinya sendiri saat dia tiada. Lalu Zard meminta permintaan terakhirnya kepada Kanon. Zard ingin melihat Kanon tersenyum, mau itu palsu atau senyuman asli. Kanon lalu memegang tangan Zard yang berada di pipinya sambil memperlihatkan ekspresinya kepada Zard. Zard yang melihatnya kaget dan terdiam lalu tertawa sambil berkata bahwa dia tidak salah. Setelah itu Zard menghembuskan nafas terakhirnya. Kanon yang melihat Zard saat itu mengenang kembali awal mula bertemu Zard. Dan tiba-tiba dia meneteskan air mata. Sambil menggenggam tangan Zard, Kanon menangis untuk pertama kalinya. Keesokan harinya Zard dimakamkan dan seorang pendeta bertanya kepada Kanon, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Kanon memutuskan untuk berkeliling dunia membantu familiar yang terbuang seperti Zard. Namun pendeta itu mengatakan jika dia pergi maka suaminya akan merasa kesepian. Kanon menjawab kembali sambil meminta maaf bahwa dia tidak memiliki emosi sambil tersenyum ria. Dan akhirnya ceritanya pun tamat sampai sini.